Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya adalah mahasiswa PBG Daljab 4 tahun 2021 yang diselenggarakan di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Nomor peserta 2016 9957 8431. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan menyelenggarakan praktik pembelajaran di kelas 12 IPS, materi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Saya mengharapkan kritik, saran, serta hal-hal yang membangun lainnya terkait praktik pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Soti pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, kita bertemu kembali di kelas ini tentunya pada mata pelajaran sosiologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Sebelum kita ke sana, yuk kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan saya minta bantuan kepada Ananda Falis untuk memimpin doa. Namayang Buddhasa Bhagavato Kubabagana Makarang Karo Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. To be mindful of my thoughts, words, and actions to follow the lessons given by the teachers. Sabisata Bhavantu Sukhita Tamil Wings VIP. Ini serahkan cek terlebih dahulu kehadiran kelas kalian. Totalnya adalah 13 dan sekarang ini yang sudah join baru 12. Berarti masih ada satu teman lagi ya kalian yang belum hadir ya. Nih Egan sudah hadir, Kia sudah hadir, Vera, halo Vera. Ya. Oke, halo Olive. Halo. Oke, halo Jeffney. Halo, Sar. Halo Aiko. Halo, Sar. Halo Fiona, Asel. Ya, halo, Sar. Halo Fiona Wijaya. Hai, Sar. Halo Valis. Oh, mungkin Valis nge-like. Halo Kendrich. Sudah terlihat layar PPT di laptop kalian masing-masing? Ya, Sar. Lihat sudah. Oke. Nah, ini tadi pesan Sir ya. Yuk, mari kita sama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan 5M-nya. Mengingatkan kepada kalian semuanya, yuk untuk mengaktifkan kameranya, tapi terlihat ini kayaknya sudah mengaktifkan semuanya ya. Dan mohon nanti ketika proses pembelajaran berlangsung, saya minta ke kalian untuk terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengajak kalian untuk speaking menebak logo dari perusahaan apa ini atau logo apakah ini? Yuk, yang tahu langsung dijawab. Asia. Siapa tadi yang jawab? Nadia. Nadia, Asia. Kita simpan dulu ya nanti ya. Nah, ini banget nih kalau nggak tahu. Yuk. Ini Indosat apa simpati sih? Nggak tahu ya. Salah ya? Ini membuat kalian, wawasan kalian super sekali. Tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, apakah ada yang masih ingat? Perubahan sosial lambat sama perubahan sosial cepat. Perubahan sosial lambat dan perubahan sosial cepat. Oke, thank you, Fiona. Tepat. Itu adalah contoh jenis perubahan berdasarkan waktunya. Kita waktu kurang lebih 1 menitan. Yuk sama-sama kita mendoakan agar saudara-saudara kita yang berada di sekitaran Gunung Semeru semuanya diberikan keselamatan, dijauhkan dari
segala bahaya. Ingatkan kembali untuk kompetensi dasar pada bab 1 ini KD 3.1 adalah kompetensi pengetahuannya, memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. KD 4.1 atau aspek keterampilannya menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Tujuan pembelajarannya di aspek pengetahuannya, setelah kalian mempelajari materi ini, harapan nanti kalian memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Kemudian kalian memiliki kemampuan untuk memahami dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan sosial serta menganalisis upaya pemecahan dampak negatif perubahan sosial. Tampil juga di layar kalian ya. Submateri C, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Yuk sama-sama kita amati gambarnya ini. Sudah? Sudah diamati gambarnya baik-baik? Beserta ada judul di bawahnya. Oke, kalau sudah, Sir akan mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah kasus yang ditampilkan pada slide ini merupakan dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya perubahan sosial? Menurut aku ya, kalau menurut aku kan kalau prostitusi kan memang dari lama udah ada kan. Betul. Cuman kan dulu emang mungkin karena belum ada HP, belum ada apa ini itu orang-orang belum ngerti. Jadi mereka ya paling kemana gitu kan kalau prostitusi offline gitu kan. Nah sekarang kan udah ada yang online gitu, misal jual beli di mana gitu. Jadi menurut aku ada, nggak tahu sih. Oke, thank you Fiona. Pendapatnya luar biasa. Yang lain, ada yang mau melengkapi pendapat Terus kan, Fiona? menurut lagi. saya kan karena kan sekarang kan yang lebih update kayak ke HP sama online gitu kan yang mudah-mudah kan. Jadi makanya pelajar SMA bisa akhirnya terjangkit prostitusi online. Oh, karena perkembangan HP ya. Oke. Thank you Nadia sudah melengkapi pendapatnya Fiona. Di sini sebetulnya yang terlihat adalah perubahan media komunikasi. Ada loh sekelompok orang yang justru memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menunjang aktivitas negatif mereka, entah itu baik dunia kejahatan, prostitusi ataupun yang lainnya. Sehingga jelas bahwa pemanfaatan dunia internet atau dunia digital yang dituangkan pada gambar ini itu adalah sisi lain dampak adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya suatu perubahan sosial. Nah, kalau ini nih gambar ini mengilustrasikan apakah? Sibuk main HP semua. Sibuk main HP semua, oke. Biarpun memang tidak ada tulisannya ini adalah satu keluarga, gitu kan ya. Tapi sebenarnya saya ingin memperlihatkan kepada kalian ini ilustrasi dalam rumah, di mana di sini ada ayah, ibu atau istrinya, kedua anaknya dan hewan peliharaannya. Kalau terlihat secara sekilas semuanya sibuk dengan gadgetnya. Apakah kondisi ini saat ini benar-benar terjadi di keluarga masyarakat? Ya, Iya, terjadi. Oleh hewannya ya. Yang namanya perubahan sosial itu adalah suatu keniscayaan, suatu kewajaran. Yang namanya hidup pasti akan mengalami perubahan, betul nggak? Nggak ada di dunia ini yang nggak mengalami perubahan. Cuma masalahnya, gitu kan, ada sekelompok orang yang mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan, ada yang gagal melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Jika seseorang tidak mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial yang ada, maka akan muncullah disorganisasi sosial. Puncaknya, kalau ini dibiarkan, maka akan lahir yang namanya perpecahan sosial, disintegrasi sosial. Perceraian di tingkat keluarga semakin tinggi,
konflik di masyarakat semakin meningkat. Ya karena itu, karena mungkin mereka berawal dari kegagalan melakukan penyesuaian akan adanya perubahan sosial di masyarakat. Ada pertanyaan terkait ini? Nah, ini teorinya nih. Ada dua tokoh yang mengemukakan teori disintegrasi ini berkaitan dengan dampak perubahan sosial. Yang pertama adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwa disintegrasi atau perpecahan itu akan menimbulkan yang namanya chaos atau kondisi kacau balau, rusuh gitu kan. Dan kondisi rusuh ini akan melahirkan anomi. Apa itu anomi? Orang itu ada, tetapi justru tidak berlaku. Makanya disebut anomi. Satu lagi, William F. Okun ini memandang bahwa disintegrasi sosial dengan mengemukakan teori cultural lag atau kesenjangan budaya. Di satu sisi, budaya materialnya, kebendaannya itu berkembang pesat. Di sisi lain, kebudayaan imaterialnya atau kepribadian orangnya itu justru melambat. Makanya dikatakan cultural lag, kesenjangan budaya. Nah, lihat gambar ini. Ada seseorang yang mengendarai mobil sambil memainkan handphone. Mobilnya mah sudah canggih, handphonenya sudah canggih, kebudayaan materialnya sudah canggih, tetapi kebudayaan imaterial alias kepribadian yang mengendarai handphonenya, kepribadian ini juga semakin bijak. Kalau pas saat bawa mobil ya nggak usah mainan handphone. Itu maksudnya kesenjangan budaya. Kebudayaan material berkembang pesat, imaterialnya justru tidak sesuai. Ini contoh-contoh proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang ada di masyarakat. Ada pergolakan daerah, terambil contohnya adalah itu OPM ya, Organisasi Papua Merdeka. Itu sih protes bukan sesuatu yang dilarang, tetapi kalau berujung anarkis mengarah kepada kekerasan ataupun pengrusakan, nah itulah yang melanggar aturan-aturan yang ada. Selain yang dua tadi, ada juga kriminalitas, kebutuhan hidup semakin tinggi, apalagi kalau banyak orang yang gaya hidupnya tinggi, tapi tidak imbang dengan pendapatan mereka. Mereka ingin tampil berubah lebih baik, lebih lebih tajir, lebih maskulin, lebih apapun gitu. Tapi tidak dibarengi dengan kerja keras, usaha keras. Yang ada apa? Mereka melakukan cara-cara instan. Salah satunya adalah kriminalitas. Dan yang terakhir, ini contohnya adalah kenakalan remaja. Wah, yang namanya kenakalan remaja ini sekarang kalau kita tonton kasus-kasus di TV itu juga semakin, kalau bilang ya parah gitu ya. Ada anak SD yang dikeroyok teman-temannya, ada anak SMP yang dibully teman-temannya, bahkan itu direkam secara langsung, videonya diupload ke media sosial. Waduh, pokoknya lebih memprihatinkan sekali kalau bicara tentang kenakalan remaja. Dulu tidak terekspos sebanyak sekarang, tapi untuk kenakalan remaja khususnya yang bully ini justru mereka tidak ragu-ragu untuk mengekspos tindakan-tindakan bullying yang mereka lakukan. Jauh itu ya. Oke. Ya, Peserta Ibu kalau ada pertanyaan? Apakah itu ada solusi jika terjadi disintegrasi sosial di lingkungan keluarga? Seperti foto tadi yang foto keluarga lagi main HP gitu, apakah itu ada solusinya? Oh, apakah itu ada solusinya gitu kan ya? Satu, yang pertama jelas itu dimulai dari kesadaran pribadi masing-masing atau individu anggota individu di keluarga tersebut. Minimal dari diri kamu sendiri, kamu sudah SMA, berarti sudah memiliki sebuah penilaian kedewasaan bahwa oh ada kalanya saya harus bertindak ini, ada kalanya tidak. Kalau memang kita akan mengadakan kegiatan debat pro kontra, untuk moderator, timer, tim pro dan tim kontra sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini setelahnya membacakan. Moderator ada Vera. Halo Vera, siap? Ya, timernya ada Egan. Halo Egan, siap? Siap, sir. Siap. Tim pro, pembicara 1 ada Jeffney, pembicara 2 Olivia, pembicara 3 Valis, pembicara 4-nya Cendek ya. Halo tim pro, sudah siap semua? Tim kontra, pembicara 1 ada Fiona Hassel, pembicara 2 ada Rizwan, pembicara 3 ada Nadia, dan pembicara 4-nya ada Brandon. Semuanya siap tim kontra?
Siwa, oke. Kita bahas dulu prosedur debat pro kontranya ya. Debat pro kontra ini terdiri dari 4 babak. Babak pertama adalah pencarian ide atau gagasan. Kedua, tim diberikan waktu 2 menit untuk mencari ide atau gagasannya. Babak kedua, menyampaikan ide atau gagasan. Masing-masing tim diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Di babak ketiga, ini ada argumen. Kedua tim diberikan waktu 8 menit untuk saling merespon argumen. Setiap peserta hanya diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan argumen. Babak closing statement, nanti silahkan pembicara satu untuk menyampaikan closing statementnya selama pemerintah wajib menghapus akun TikTok karena memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Bagi tim pro, kalian setuju dengan statement ini? Kamu mendukung pemerintah supaya menghapus akun TikTok karena berdampak negatif bagi anak-anak. Bagi yang tim kontra, berarti kalian menentang nih pernyataan ini, nggak setuju kalau TikTok ini dihapus sama pemerintah. Kamu lebih setujunya TikTok tetap diadakan dan sebagainya untuk menghandle jalannya debat pro kontra. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mengadakan debat pro kontra yang bertemakan pemerintah wajib menghapus akun TikTok karena memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Pertama, kita akan berikan 2 menit untuk tim pro dan kontra untuk mencari ide. 2 menitnya dimulai dari akan melanjut ke babak kedua, yaitu penyampaian argumen. Setiap tim diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan argumennya. Kita mulai dari tim pro. Waktu 2 menitnya dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Selamat pagi semuanya, nama saya Jeffany Karen dari tim Pro dan anggota tim Pro kami terdiri dari Felis, Olivia, Kia. TikTok merupakan platform video pendek yang memungkinkan pengguna berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek. Lalu video tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pengguna TikTok di berbagai belahan dunia. Tetapi menurut tim kami, aplikasi TikTok harus dihapuskan oleh pemerintah. Aplikasi TikTok yang seharusnya menjadi media untuk hiburan dan mencari aktivitas positif untuk mengisi waktu luangnya, tetapi sudah disalahgunakan oleh pengguna saat ini, terutama pengguna di Indonesia. Banyak sekali pengguna TikTok yang sudah dewasa menciptakan tantangan baru sehingga pengguna di bawah umur pun mengikutinya dengan cara yang salah. Contoh kasusnya ada terjadi di Jawa Tengah, sebuah video viral di media sosial adanya 2 orang perempuan yang sedang membuat video di sebuah lampu lalu lintas, nyaris ditabrak mobil. Contoh kasus lain yang terjadi adalah seorang anak berusia 4 tahun melakukan suatu tantangan yang sedang viral di TikTok, di mana tantangan tersebut seseorang harus mencekik dirinya sendiri hingga pingsan dan harapan ia dapat terbangun dan tersadar dalam waktu beberapa detik kemudian. Namun anak ini mengalami serangan jantung hingga tewas. Efek dari aplikasi ini dapat membuat anak-anak semakin malas untuk melakukan aktivitas lainnya karena sudah tercantum main TikTok. Menurut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, aplikasi TikTok mengancam perkembangan budaya di Indonesia dan mendesak pemerintah untuk memblokir penggunaan aplikasi tersebut. Dari ini membuktikan bahwa TikTok sangat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perilaku pemikiran anak-anak yang seharusnya diajarin sesuatu yang menyesuaikan umurnya, bukan dengan suapan video-video yang tidak mengandung edukasi. Kehadiran aplikasi TikTok yang pada saat ini sedang hype membawa pengaruh buruk yang cukup besar bagi kondisi sosial budaya masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih tim pro untuk penyampaian argumennya. Kita akan lanjut ke tim kontra. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Halo semuanya, jadi nama saya Fiona. Saya mewakili teman-teman saya. Jadi TikTok tadi kan definisinya sudah dijelaskan oleh Jeffany. Sekarang saya mau langsung ke argumen saya. Jadi seperti yang kita tahu, sosial media itu bisa berdampak negatif atau maupun positif, itu tergantung kita sendiri. Seperti yang dikatakan Jeffany tadi, misalnya ada kasus hampir tertabrak dan sebagainya, itu sebenarnya nggak bisa nyalain platformnya ya, platform TikToknya, karena itu balik lagi ke diri sendiri. Karena kan tadinya itu mereka mau kayak gitu dari diri mereka sendiri kan, bukan emang TikToknya yang maksa. Dan lalu untuk yang di bawah umur, sama halnya seperti YouTube, mereka ini TikTok ini punya filter, jadi untuk yang di bawah umur bisa di setting.
dan sama aja kayak YouTube pemakaiannya gitu. Dan kalau misal dilihat dari dampak negatif, dampak positif ya, sebenarnya itu balik lagi sih ke diri sendiri yang nggak bisa nyalain platformnya. Karena kalau misal lihat YouTube juga banyak kok orang-orang yang misalnya masih di bawah umur, tapi nontonnya tuh yang emang bukan buat umurnya gitu, dan membahayakan juga banyak banget. Challenge di YouTube justru lebih banyak gitu. Jadi menurut saya ini bukan salah TikToknya, dan ini harus lebih diedukasi ke masing-masing individu. Oke, terima kasih tim kontra untuk penyampaian argumennya. Lalu kita akan lanjut ke babak selanjutnya, yaitu babak ketiga, yaitu adu argumen. Setiap tim setiap peserta diberikan waktu 1 menit untuk adu argumen. Kita akan mulai dari pembicara tim pro yang pertama. Waktu 1 menit. Saya akan mulai untuk memberi argumen saya terhadap pendapat dari tim kontra sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa tidak bisa platformnya itu memang tidak bisa disalahkan. Harus mulai dari kesadaran diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan ada yang kayak udah mungkin mereka memang bisa menghasilkan penghasilan berupa uang. Nah, pasti mereka tuh pemikirannya itu, wah saya tuh harus membuat something yang heboh gitu sehingga bisa jadi viral. Nah, viralnya itu bisa membawa penghasilan kepada saya. Jadi viral biasa itu di otak-otak di otak-otak masyarakat zaman sekarang itu pasti yang viral-viral itu pasti yang tantangannya itu yang menyeramkan lah, yang bikin ngelawak gitu-gitu. Nah, terus kemudian katanya bisa memberi edukasi. Oke, sudah Nah, habis. memberi edukasi. Oke, terima kasih pembicara 1 tim pro. Kita akan lanjut ke pembicara 1 dari tim kontra. Waktu 1 menitnya dimulai dari. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan Felis ada benarnya juga. Tapi kalau misalnya untuk trending itu, yang dikatakan Felis itu kuranglah benar. Soalnya yang tren-tren itu nggak semuanya berbahaya. Dan setelah yang aku analisa, lebih banyak itu yang safe daripada yang bahaya. Nah, untuk yang dikatakan untuk pengaruh buruk TikTok itu mungkin ada benarnya untuk beberapa kelompok. Tapi untuk positifnya juga ada. Walaupun misalnya kita ban TikTok nih, pasti ada aplikasi lain yang menggantikannya. Kita tahu dari zaman ke zaman, walaupun istilahnya penjahatnya hilang, pasti penjahatnya ada datang lagi dari segi manapun. Aku tidak bilang TikTok jahat ya, cuman kasih perumpamaan. Jadi lebih baik kita cari solusi untuk ini daripada kita nge-ban TikTok sana-sini, soalnya kan nanti juga ada hal lain yang datang. Itu menurutku. Terima kasih. Oke, terima kasih pembicara 1 dari tim kontra. Lalu kita akan lanjut ke pembicara 2 dari tim pro. Waktu 1 menitnya di. Aku izin menyanggah ya. Menurut aku itu kan kayak yang kayak tadi Felis sebelumnya ngomong juga ya. Itu kan kayak contohnya profesi lah ya, kayak gitu-gitu. Walaupun ada benefitnya gitu, tapi kan tetap aja gitu kayak di sini sekarang nih kita zaman sekarang ya kayak pamerin kekayaannya dan lain-lain, terus kayak sampai orang juga bisa banyak haters itu tuh sekarang tuh gara-gara TikTok gitu. Karena kayak kalian bisa lihat ya artis-artis aja kayak Rachel V-nya contoh gitu dihujat mati-matian, itu kan kalian harus mikir juga gitu, maksudnya kayak ya dia kan juga punya anak gitu kan ya mereka juga harus pikir sampai situ gitu. Terus di situ juga harus berpotensi TikTok itu terkenal predator seksual gitu, karena kan di sini sebenarnya ditujukan untuk remaja dan anak-anak gitu, tapi semakin banyak anak-anak yang di bawah usia gitu jadi pakai TikTok juga gitu, jadi akhirnya mereka juga ya kena negatif impact-nya juga gitu, kayak terkadang mereka jadi sampai kayak sindrom ya, kayak kalau misalnya TikTok itu udah TikTok sindrom dan lain-lain. Nah itu kan sebenarnya salah satu negatifnya juga gitu kan ya, kayak sampai dia juga ya nggak jelas gitu lah ya. Dan yang terakhir ya itu juga Waktunya bisa sudah merusak selesai. harga diri gitu. Oke, terima kasih pembicara 2 dari tim pro. Lalu kita akan lanjut ke pembicara 2 dari tim kontra. Waktu 1 menitnya dimulai dari sekarang. Kalau menurut saya secara besar itu banyakkan yang positifnya daripada yang negatifnya, karena kita bisa lihat dari misalnya kan tadi kan banyak yang dihujat-hujat gitu kan, tapi kalian juga bisa lihat kalau banyak dokter-dokter gitu kan banyak yang nyebarin ilmunya, terus kayak banyak juga kayak
TikTok juga kayak keluarin lomba yang kayak yang sama-sama belajar itu kan bagus juga ya. Jadi kan orang teredukasi. Terus habis itu uh, untuk kayak hujat-hujat gitu, menurut saya nggak cuma di TikTok doang yang kayak bisa menghujat-hujat. Bahkan kayaknya di Instagram lebih parah gitu loh di hujat-hujatnya gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Terus kalau di TikTok itu menurut saya lebih bisa kesebar edukatifnya daripada kayak yang jelek-jeleknya gitu sih menurut saya, soalnya kan video gitu kan. Kalau di Instagram kan lebih ya begitu deh menurut saya. Makasih ya. Oke, terima kasih pembicara kedua dan lanjut ke pembicara 3 dari tim Pro. Waktunya dimulai. Ya, kayaknya itu udah waktu dari sekarang. Ya, kami dari tim Pro tidak setuju sih, gara-gara tadi dibilang TikTok bisa memberi informasi yang baik, dokter-dokter bisa menyebar itu pengetahuannya. Tetapi juga TikTok juga sering ada hoak-hoak dan informasi yang salah. Banyak penyalahgunaan media sosial TikTok untuk penyebaran informasi salah dan hoak-hoak pun yang membuat kacau masyarakat. Ada juga influencer TikTok dapat menggunakan platform TikTok untuk memberi informasi salah kepada pengikut-pengikutnya, seperti influencer yang suruh kalian ikutin saham ini nanti bakal naik, seperti itu, nanti akhir-akhirnya ditipu semuanya dan uangnya diambil semua. Ada banyak penyalahgunaan penyebaran informasi dan kekuatan dalam TikTok. Itu saja yang saya mau bilang. Terima kasih pembicara ketiga dari tim Pro. Kita akan lanjut ke pembicara 3 dari tim kontra. Waktunya dimulai dari sekarang. Ya, saya dari tim kontra tidak setuju ya dengan pendapat Kia, soalnya kalau ngomongin tentang hoax, nggak cuma di TikTok aja, di media lain juga ada hoax, mau itu berita ke Instagram, koran pun juga ada, apapun itu. Jadi kenapa pemerintah harus hapus TikTok aja, kenapa nggak hapus semua media yang ada gitu. Nah, kalaupun pemerintah hapus semua media yang ada, kita udah nggak ada media lagi, kita mau dapat informasi dari mana gitu. Jadi mending nggak usah dihapus, banyak kok konten-konten positif lainnya, nggak cuma negatif doang. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus pintar-pintar memilih konten ya. Terima kasih. Oke, terima kasih pembicara ketiga dari tim kontra. Kita akan lanjut ke babak keempat, yaitu babak terakhir, closing statement. Pembicara satu diberikan waktu 1 menit untuk mengutarakan closing statement-nya. Kesimpulannya adalah aplikasi TikTok harus dihapuskan untuk menjaga kondisi sosial budaya masyarakat, karena aplikasi tersebut sudah merugikan dan membahayakan banyak orang, terutama anak-anak. Anak-anak harus diberikan lebih banyak video edukasi karena masih dalam tahap pertumbuhan, di mana itu butuh banyak sekali pengetahuan penting. Terima kasih pembicara satu dari tim Pro. Kita akan lanjut ke pembicara satu dari tim kontra. Waktu 1 menitnya dimulai dari sekarang. Tim saya balik lagi ke awal tidak setuju kalau TikTok harus di-ban, TikTok tidak harusnya di-ban. Dan kalau misalnya di-ban karena dihujat ataupun apapun itu, setiap sosial media pasti ada minus dan positifnya sendiri. Dan menurut saya balik lagi ke diri sendiri lagi, itu gimana cara kamu menelaah informasi dan gimana cara kamu mempergunakan informasi yang kamu dapat itu. Mau kamu jadiin pelajaran buruk, pelajaran baik, itu terserah kamu. Cuman nggak bisa nyalain platformnya dan TikTok nggak harusnya di-ban dari sosial media atau dari Indonesia, dari manapun lah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pembicara satu dari tim kontra. Kita sudah di penghujung debat pro kontra pada kali ini. Terima kasih kedua tim. Sekian. Oke, aplaus dong buat moderator, buat timer, tim pro dan tim kontra. Luar biasa, bagus sekali. Tim pro bagus, punya data-data yang kuat, argumennya pun juga kuat. Begitupun juga tim kontra, punya alasan yang kuat pula untuk menentang apa yang disampaikan oleh tim pro. Juga data-data yang diberikan juga akurat, juga luar biasa. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika menghadapi sesuatu, ketika kalian memberikan komentar atau pendapat, itu bukan sekedar asal berbicara,
tapi lebih kepada ini loh datanya, ini loh faktanya. Ini akan melakukan kegiatan debat pro kontra ini, harapan besar adalah kalian lebih meningkat kembali kemampuan berpikir kritis kalian. Sekali lagi kalian luar biasa. Close buat semuanya. Terus Sir, kesimpulannya apa nih, siapa yang menang gitu kan? Mohon maaf untuk debat pro kontra di kali ini Sir tidak mencari pemenangnya. Kita antisipasi terkait media sosial, salah satunya adalah TikTok gitu kan. Satu, kalian mau konsen di apa nih di TikTok itu? Apakah mau konsen untuk mengikuti atau menjadi follower dunia kreasi kecantikan kah, atau dunia otomotif kah, atau dunia sport kah, gitu kan? Tentukan platform atau channel ya istilahnya ya kalau di TikTok ya. Tentukan channel yang kamu sukai di akun media sosial tersebut. Terus yang kedua, langkah kedua untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya media sosial tersebut, ya kalau memang ada hal-hal secara tiba-tiba itu menurut kamu kurang pantas, kurang layak ditonton, ya sudah blacklist itu channel. Sebenarnya kontennya positif, tetapi cuitannya atau komentar netizennya luar biasa pedasnya itu kan. Yang jelas yang perlu kita lakukan adalah tidak menjadi bagian dari ucapan-ucapan pedas yang tidak berguna tersebut. Memberikan saran, memberikan solusi itu sudah menjadi keharusan, tetapi kalau terlibat dalam ucapan-ucapan yang menyakitkan itu yang ini. Nah, itu beberapa solusi terkait apa sikap yang perlu kita lakukan dalam menyikapi proses perkembangan sosial media bagi remaja. Bagi kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya. Siapa? Vera. Apa, Vera? Ya, perubahan sosial dapat berdampak negatif bagi masyarakat karena menyebabkan disintegrasi sosial. Perubahan sosial dapat menyebabkan dampak negatif di masyarakat karena menyebabkan disintegrasi sosial. Oke, ada yang sependapat dengan Vera atau punya pendapat lain berkaitan dengan perubahan sosial itu melahirkan dampak negatif? Disintegrasi sosial juga sebagai dampak perubahan sosial di masyarakat, diantaranya adalah pergolakan daerah, aksi protes dan demonstrasi, ada juga kriminalitas, kenakalan remaja dan lain-lain. Oke, berarti ini menambahkan ya bahwa disintegrasi tadi yang disinggung Vera itu di masyarakat, contohnya bisa ada pergolakan daerah, aksi protes dan demonstrasi, terus kriminalitas dan kenakalan remaja, begitu ya Jeff ini ya. Oke, ada kesimpulan lainnya? Menurut saya sih kita tidak boleh terlalu mengandalkan perseorangan atau kelompok saja kalau ingin mengubah sesuatu. Kita sebagai masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan upaya yang nyata untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi dari perubahan sosial ini. Dikarenakan peran dalam perubahan sosial itu bukanlah satu orang atau satu kelompok, tapi kita semua. Wih, dahsyat Rizwan nih. Ya, ini memberikan sebuah kesimpulan hal bijak apa yang perlu kita lakukan ya untuk meminimalisir dampak negatif perubahan sosial. Ada yang punya pendapat lain selain Rizwan dan yang lainnya tadi? Terutama adalah sikap kita terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan sosial? Cukup. Ini dia kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dan thank you tadi ada Vera, ada Rizwan, ada Stephanie yang sudah menyinggung sebelumnya terkait kesimpulan pembelajarannya. Yang pertama adalah perubahan sosial berdampak negatif ketika terjadi ketidakseimbangan di masyarakat yang mengarah pada disorganisasi sosial, lama-kelamaan berubah menjadi disintegrasi sosial. Kesimpulan kedua, proses disintegrasi sosial sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat berupa pergolakan daerah, aksi protes dan demonstrasi, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Kesimpulan terakhir, perlu upaya konkret untuk mengatasi dampak negatif perubahan sosial dari masyarakat maupun pemerintah, dan yang tidak kalah penting adalah dari pribadi kita masing-masing. Yuk beraksi nyata untuk meminimalisir setiap dampak negatif perubahan sosial. Salah satu yang kita singgung hari ini adalah perkembangan sosial media. Oke, terima kasih waktunya yang sudah kalian berikan. Jangan lupa untuk minggu depan yang belum debat pro kontra,
kita akan lanjutkan kegiatan debat pro kontranya, tetapi kita materinya membahas dampak positif perubahan sosial. Sekarang dampak negatifnya, pertemuan berikutnya adalah dampak positifnya. Jadi siap-siap ya, untuk yang belum debat hari ini, kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Oke, yuk kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Sebelum doa dipimpin oleh salah satu di antara kalian, sekali lagi semestinya mengucapkan terima kasih atas waktu kalian, sukses untuk kalian semuanya. Siapa yang mau bantu share untuk doa penutup? Saya saja. Oke, silakan Falis untuk kembali memimpin doa penutupnya. Andamayam Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karo Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Semoga pembelajaran hari ini yang telah kita peroleh dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai sata untuk sekitar, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Oke, thank you Falis, thank you all. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Goodbye, Sarmos. Terima kasih. Silakan, boleh aktif Zoom. Silakan.